Kalau ijazahnya sudah ditunjukkan, kenapa masih diributkan? Ini kan soal kertas atau kekuasaan yang belum selesai dihitung. Halo, apa kabar kalian semua? Masalah ijazah ini, kalian seperti saya nggak berpikirnya. Pak Jokowi kan sekarang sudah jadi mantan. Apa sih pentingnya mempermasalahkan ijazah? Kalian gini juga nggak sih mikirnya? Karena hal ini coba saya gali, saya cari teori-teori yang nyambung dengan masalah ijazah ini, guys. Jadi gini, cerita ini aneh. Di satu sisi semua sudah diklarifikasi. Pak Jokowi sudah pernah menjabat sebagai presiden, sudah menunjukkan ijazahnya. Pihak UGM juga sudah menyatakan bahwa benar, beliau adalah alumni mereka. Tapi entah kenapa isu ijazah palsu ini masih terus diangkat. Seolah-olah ada yang belum puas, ada yang masih ingin membuka kembali lembaran-lembaran lama. Mungkin kamu juga bertanya-tanya, apa sih manfaatnya bagi mereka yang terus menggoreng isu ijazah ini? Kenapa publik malah digiring untuk melihat ke belakang? Padahal bangsa ini kan sudah butuh perhatian menuju ke masa depan kan. Tapi guys, ini bukan soal dokumen. Ini soal narasi. Di balik cerita ijazah tersimpan dinamika yang jauh lebih dalam. Tentang siapa yang layak dipercaya, siapa yang layak dipertanyakan, dan siapa yang masih ingin tetap bermain di panggung kekuasaan. Walau dari balik tirai. Video ini saya buat bukan buat membela siapapun ya, tapi supaya kamu bisa melihat persoalan ini dengan jernih. Yuk kita buka satu persatu lapisannya, guys. Kalau cerita ini sudah selesai bertahun-tahun lalu, kenapa sekarang justru kembali ramai lagi? Siapa sebenarnya yang belum move on? Dalam politik, gak semua hal berjalan secara logika. Kadang sesuatu yang sudah dijelaskan berkali-kali tetap bisa dibangkitkan lagi. Apalagi kalau publik belum lupa detailnya. Nah, itulah yang terjadi dengan isu ijazah mantan Presiden Jokowi. Walaupun klarifikasi sudah diberikan oleh pihak UGM dan mantan Presiden sendiri, isu ini seperti zombie, selalu bisa hidup lagi di waktu yang pas. Buat kamu yang mengikuti politik mungkin sudah familiar dengan istilah narrative warfare atau perang narasi. Ini bukan perang fisik tapi perang persepsi. Tujuannya bukan buat membuktikan kebenarannya, tapi buat membentuk kesan. Nah, kesan ini yang penting dalam politik. Kadang membangun keraguan terhadap sebuah tokoh jauh lebih efektif daripada membuktikan kesalahannya, guys. Lalu kenapa sekarang? Padahal timing itu kan penting. Saat berganti kekuasaan ada kekosongan atensi publik. Presiden baru belum sepenuhnya mengisi panggung dan presiden lama masih punya jejak yang sangat-sangat kuat. Di momen seperti ini cerita lama bisa jadi senjata baru. Bukan untuk menyerangnya langsung tapi untuk menciptakan keraguan massal, guys. Kalau kamu lihat di media sosial, algoritma juga ikut berperan. Isu seperti ini gampang viral karena menyentuh emosi seseorang. Rasa marah, kecewa, atau bahkan rasa ingin tahu yang nggak pernah tuntas. Di balik semua ini mungkin ada yang berharap semakin rusak reputasi masa lalu, semakin besar peluang membentuk ulang masa depannya. Tapi kamu perlu hati-hati, beda antara mengungkap kebenaran dengan menggoreng keraguan. Yang satu lahir dari niat baik, yang lain dari ambisi yang tersembunyi. Nggak semua yang ribut soal keadilan itu bener-bener cari keadilan. Ada juga yang sedang cari panggung, guys. Bener nggak menurut kalian? Dan ini bukan pertama kalinya terjadi. Banyak tokoh dunia pernah alami hal yang serupa. Mantan-mantan pemimpin di berbagai negara sering diseret ke perdebatan publik, meskipun mereka sudah selesai menjabat. Jadi sebelum kamu hanyut, coba berpikir, kenapa isu ini muncul sekarang? Siapa yang sebenarnya diuntungkan kalau masyarakat kembali meragukan masa lalunya? Kalau mereka tahu jawabannya sudah jelas, kenapa tetap menuduh? Mungkin karena yang dicari bukan kebenaran, tapi efek sampingnya. Coba kamu bayangkan begini, ada satu isu yang sudah diklarifikasi secara resmi, bahkan oleh lembaga pendidikan ternama dan oleh tokohnya langsung. Tapi tetap saja ada yang terus menuduh. Logikanya kalau benar-benar ingin kejelasan, seharusnya kan sudah cukup kan? Tapi kenapa tetap dibawa-bawa? Jawabannya bisa jadi karena ini bukan soal benar atau salah, tapi soal strategi. Dalam politik, membangun persepsi negatif bisa jadi jauh lebih menguntungkan daripada menang debat logika. Dan isu ini yang gampang disebar tapi sulit dibuktikan secara langsung oleh orang awam. Jadi bahan yang sangat efektif untuk menggiring opini, guys. Bagi penuduh, setiap kali isu ini muncul dan jadi viral, mereka dapat beberapa keuntungan. Yang pertama, mereka bisa mendapatkan perhatian publik. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini, perhatian itu adalah aset.
Isu ini bisa mengangkat nama, menaikkan jumlah pengikut, dan memperluas pengaruh. Yang kedua, isu ini bisa digunakan sebagai alat untuk membentuk kutub. Masyarakat jadi terbelah, yang percaya dan yang tidak. Di situ mereka bisa membangun bisnis pendukung, guys. Yang ketiga dan yang sering tidak terlihat, isu seperti ini bisa dipakai untuk meruntuhkan kepercayaan pada sistem. Kalau masyarakat mulai ragu pada hal yang paling dasar seperti keaslian ijazah seorang pimpinan, maka mereka juga bisa mulai meragukan institusi lainnya, mulai dari kampus sampai negara. Dan kalau kepercayaan itu retak, maka ruang untuk masuknya narasi baru jadi terbuka yang sangat lebar, guys. Kamu perlu tahu dalam teori komunikasi politik ini dikenal sebagai delegitimasi. Caranya bukan menyerang langsung ke sumber kekuasaan, tapi mengisi pelan-pelan dasar kepercayaannya. Dan yang paling efektif ya hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi menyentuh simbol integritas seperti ijazah, guys. Tapi ujungnya bukan cuma pada tokoh yang dituduh. Isu seperti ini menciptakan kegaduhan yang meluas. Publik jadi bingung, debat makin emosional, dan diskusi rasional makin tergeser, guys. Gimana menurut kalian? Masalah ijazah Jokowi ini, kalau kamu berpikir ini cuma gosip politik biasa, ternyata sudah ada teorinya. Dan teori ini sudah dipakai sejak zaman dulu, bukan hal baru di dunia kekuasaan, guys. Mungkin kamu pernah dengar nama propaganda atau istilah lain seperti politik pecah belah, delegitimasi, bahkan manufaktur konsensus. Semua itu bukan sekedar teori akademis, tapi alat-alat nyata yang sering dipakai dalam dunia politik, baik di negeri berkembang maupun negara maju. Dan menariknya, apa yang sedang kamu lihat dari kasus ijazah palsu ini bisa diletakkan ke dalam kerangka besar teori politik yang disebut karakter assassination atau pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter ini bukan soal membuktikan kesalahan secara hukum, tapi tentang menggiring persepsi publik agar tokoh tertentu dianggap tidak layak, tidak jujur, atau tidak pantas dipercaya. Dan caranya lewat pengulangan isu, pemelintiran fakta, dan menciptakan keraguan di benak publik. Jadi walaupun tuduhannya sudah terbantahkan, rasa tidak percaya itu tetap tertanam, guys. Dalam teori politik klasik ini disebut juga dengan strategi post-truth politik. Artinya kebenaran bukan lagi pusat diskusi. Yang lebih penting adalah emosi dan narasi. Kamu bisa lihat orang-orang lebih gampang percaya hal yang sesuai dengan perasaan mereka daripada hal yang benar tapi tidak sesuai harapan mereka. Maka muncul pertanyaan, siapa yang peduli fakta kalau narasinya sudah bikin marah, guys. Dan ini bukan cuma berlaku di Indonesia. Di Amerika Serikat, tokoh-tokoh besar seperti Barack Obama juga pernah dituduh punya latar belakang pendidikan dan kewarganegaraan palsu. Bahkan meskipun sudah ada dokumen resmi yang menunjukkan kebenarannya, isu itu tetap hidup karena dimunculkan oleh tokoh-tokoh politik besar. Tujuannya sama, membangun persepsi. Jadi ketika kamu melihat isu ijazah ini dimunculkan terus-menerus, sadarlah bahwa ini bukan hanya tentang lembaran kertas yang disebut ijazah. Ini tentang permainan persepsi, pengaruh, dan kekuasaan, guys. Di luar sana, harga kebutuhan pokok naik. Anak putus sekolah, petani susah pupuk, tapi yang viral malah soal ijazah. Ironisnya, yang ribut bukan yang paling terdampak, guys. Kamu pernah ngerasa nggak sih, kadang berita yang ramai di media sosial itu nggak nyambung sama realita hidup kita sehari-hari. Pas kamu lagi mikir gimana bayar anak sekolah, atau bingung cari kerja yang layak, tiba-tiba media ramai soal ijazah palsu tokoh yang sudah nggak lagi menjabat. Rasanya kayak kenapa ini yang dipermasalahkan sih? Padahal kita sudah punya segudang persoalan yang lebih mendesak, misalnya isu pendidikan di daerah terpencil yang belum merata, layanan kesehatan yang masih sulit diakses, sampai masalah harga bahan pokok yang bikin kepala pusing. Tapi sayangnya isu-isu seperti ini sering tenggelam karena kalah viral, guys. Hal semacam ini yang disebut dengan distraksi politik. Dalam banyak kasus, pengalihan perhatian publik adalah strategi yang dipakai untuk menutupi masalah nyata yang lebih kompleks. Bukan berarti isu ijazah ini nggak penting sama sekali, tapi kalau ini diangkat terus-menerus tanpa arah yang jelas, akhirnya cuma jadi noise atau bising tanpa makna. Masalahnya, publik seringkali digiring ke isu-isu emosional karena lebih mudah untuk diperdebatkan. Lebih gampang buat marah soal ijazah ketimbang diskusi soal kebijakan pupuk bersubsidi misalnya. Karena yang satu butuh pemahaman, yang lain cukup dengan opini, guys. Disinilah pentingnya kamu sebagai bagian dari masyarakat untuk mulai memilah mana isu yang memang penting untuk dituntaskan dan mana yang sebenarnya hanya dikemas menarik tapi nggak menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
Ingat satu hal ini guys, energi kita itu terbatas. Kalau terus-menerus habis buat hal yang nggak produktif, yang dirugikan bukan elit, tapi kita sendiri guys. Dan mungkin ini saatnya kita juga bertanya, siapa yang diuntungkan ketika kita sibuk membahas ijazah, sementara realita di lapangan makin berat guys, iya nggak sih? Kalau kamu pikir ini cuma urusan elit, coba lihat lebih dekat. Dari meja warung kopi sampai grup WhatsApp keluarga, semua ikut terbawa arus. Tapi kemana arahnya guys? Kamu pasti pernah ngalamin kayak gini nih, sedang ngobrol santai tiba-tiba jadi debat isu politik. Dan ujung-ujungnya sering nggak enak, gara-gara isu seperti ijazah palsu ini. Hal ini berakibat relasi sosial yang sebelumnya cair bisa jadi tegang. Padahal kamu dan temanmu dulu ngobrol soal hobi, sekarang malah saling sindir karena beda pandangan. Ini salah satu dampak nyata yang sering nggak disadari guys. Isu seperti ini walaupun kelihatannya jauh dari kehidupan sehari-hari kita, tapi punya efek domino yang bisa sampai ke tingkat paling bawah. Ketika masyarakat terus disuguhi konflik politik yang nggak ada ujungnya, lama-lama rasa percaya kepada institusi ikut terkikis. Orang jadi skeptis, nggak percaya sama pemimpin, nggak percaya sama institusi pendidikan, bahkan nggak percaya sama berita guys. Lebih parahnya lagi, masyarakat bisa terpolarisasi. Yang satu merasa membela kebenaran, yang lain merasa difitnah. Akhirnya ruang diskusi jadi bising. Bukan lagi tempat untuk mencari solusi bersama, tapi jadi ajang saling serang. Kamu bisa lihat sendiri di media sosial, komentar-komentar penuh emosi, tapi minim informasi guys. Di sisi lain, ketika energi dan perhatian publik habis untuk isu-isu seperti ini, peluang untuk mengawasi isu-isu penting jadi terabaikan. Padahal masyarakat butuh kontrol sosial untuk memastikan program seperti pendidikan, bantuan sosial, dan kesehatan berjalan benar. Tapi karena fokusnya sudah dibelokkan ke drama politik, kontrol itu jadi lemah guys. Yang di atas tetap punya kekuasaan dan akses informasi, tapi yang di bawah, kamu, keluargamu, tetanggamu yang paling rentan terdampak oleh kebijakan. Kalau suara masyarakat terus dibelokkan ke arah yang nggak produktif, perubahan yang kamu harapkan jadi makin jauh kan guys. Jadi sebelum kamu ikut menyebarkan atau memperdebatkan isu seperti ini, coba tanya ke dirimu sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apa dampaknya buat hidup dan orang di sekitarku? Jangan sampai kamu cuma jadi alat dalam permainan yang nggak kamu pahami guys. Kadang yang paling ramai bukan yang paling penting, dan yang paling diam justru yang paling menentukan arah bangsa. Kalau kamu sampai di sini, artinya kamu termasuk orang yang peduli, bukan cuma ikut rame-rame, tapi mau berpikir lebih dalam. Kenapa isu ini terus diangkat? Siapa yang diuntungkan dan apa dampaknya buat kita semua? Kasus ijazah palsu Jokowi, terlepas dari semua klarifikasi yang sudah diberikan, sudah masuk ke wilayah yang bukan cuma soal kertas dan gelar, tapi soal kepercayaan publik, narasi politik, dan arah percakapan nasional. Dan di tengah keramaian itu, kamu sebagai masyarakat punya pilihan, ikut tenggelam dalam kegaduhan atau berdiri sebagai orang yang jernih melihat nama-nama yang layak diperjuangkan. Bangsa ini butuh masyarakat yang bukan hanya kritis, tapi juga bijak memilah. Ketika kita bisa terus jadi penonton yang dibisikin kemana harus melihat, kamu punya kendali atas perhatianmu, dan perhatianmu itu berharga guys. Mulailah dari hal yang kecil, pilih diskusi yang membangun, arahkan energimu untuk yang lebih nyata, dan jangan mudah digiring. Karena kalau kamu jernih, bangsa ini punya harapan yang besar untuk jadi lebih kuat. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya, dan jangan lupa klik tombol jempol ke atasnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.